Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrian Syam, Prodi Akuntansi semester 3, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai etika bisnis. Di antaranya yaitu yang pertama etika bisnis dalam pemasaran, yang kedua etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi, yang ketiga etika bisnis dalam manajemen produksi, yang keempat etika bisnis dalam bisnis global, yang kelima etika bisnis dalam teknologi informasi, yang keenam etika bisnis dalam budaya organisasi. Etika bisnis dalam kegiatan pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Definisi di atas mengarahkan bahwa orientasi pemasaran adalah pasar, sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang sangat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Kepuasan pasar adalah saling ridho dan rahmat antara pembeli dan penjual atas transaksi yang dilakukan. Dengan adanya kehidupan ini, maka membuat pasar tetap loyal terhadap produk perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Cara-cara melakukan promosi dalam pemasaran dengan etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, mempertahankan jati diri. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Yang keempat, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan. Yang keenam, pemeliharaan kesepakatan. Dan yang ketujuh, menuangkan ke dalam hukum positif. Lingkungan pasar industri dalam etika bersaing. Etika bersaing ini berlaku bagi perusahaan yang dihadapkan pada para pesaing produk sejenis yang demikian banyak dan bermacam jenis, di mana pelaku industri dalam pasar kondisinya cukup kompetitif. Etika bersaing dalam pelayanan. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu konsumen akan merasa lebih senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi, lingkup dan keputusan dalam manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas, tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Keputusan manajemen keuangan meliputi keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, kebijakan dividen, dan keputusan manajemen aktiva. Fungsi dan peranan manajemen keuangan. Fungsi dan peranannya ini meliputi perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencairan keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan pelaporan keuangan. Akuntansi dan keputusan yang dihasilkan. Akuntansi dalam dua sudut pandang, yaitu yang pertama dari sudut pemakai dan yang kedua dari sudut proses kegiatan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi diperlukan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Secara garis besar, pihak-pihak tersebut yaitu manajer
investor, kreditor, instansi pemerintah, dan pemakai lainnya. 3. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Dalam proses produksi, pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekankan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Bagian produksi adalah suatu bagian yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Dengan mengatur kegiatan itu, maka diharapkan proses produksi akan berjalan dengan lancar dan hasil produksi pun akan bermutu tinggi sehingga dapat diterima oleh masyarakat sebagai pemakainya. Tugas manajemen produksi meliputi yang pertama melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Yang kedua menilai proyek dan sumber daya persyaratan. Yang ketiga memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Dan yang terakhir mengawasi proses produksi. Yang keempat etika bisnis dalam bisnis global. Etika bisnis di globalisasi. Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis globalisasi, mendorong integrasi internasional, misalnya modal finansial dapat diperoleh dalam satu pasar nasional dan digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lainnya. Peralatan produksi yang dibeli dari suatu negara ketiga dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan kemudian dijual di pasar keempat. Dampak globalisasi terhadap organisasi. Yang pertama, pengubahan struktur organisasi. Yang kedua, pemberdayaan pegawai. Yang ketiga, organisasi yang datar semakin menjadi norma umum. Yang keempat, dampak perubahan sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir, kejahatan korporasi. Yang kelima, etika bisnis dalam teknologi informasi. Bisnis di bidang teknologi informasi memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis di bidang lainnya. Perbedaannya hanyalah objek bisnisnya, yaitu teknologi informasi. Sesuai dengan kegiatan dalam dunia teknologi informasi, maka bisnis di bidang ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bisnis di bidang industri perangkat keras. Yang kedua, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Yang keempat, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Dan yang kelima, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional. Yang keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Dan yang kelima, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian etika bisnis dalam budaya organisasi. Etika bisnis dalam budaya organisasi merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam satu perusahaan dapat membentuk nilai norma dan pelaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengaruh etika bisnis dalam budaya organisasi. Etika seseorang dan etika bisnis adalah suatu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok yang kemudian menjadi pelaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terintegrasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi besar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan menjadi potensi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan.
Itulah tadi presentasi singkat dari saya mengenai etika bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.